Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Rizky Nipsi Ramdini selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia, dan selamat siang teman-teman yang saya sayangi. Saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya sesi presentasi hari ini dari kelompok 3. Izin mengenalkan, nama saya Tri Rastutiani. Saya Tila Soktaviani. Saya Nurita Masuro. Saya Valerie Rizkigea. Baik, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang asam urat. Tes asam urat merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kadar asam urat yang di dalam darah atau urin. Asam urat adalah senyawa alami yang diproduksi oleh tubuh dan terbentuk dari penguraian zat urin dari makanan atau minuman. Sebagian besar asam urat larut dalam darah, kemudian masuk ke ginjal dan akan dikeluarkan melalui urin. Jika tubuh seseorang membuat terlalu banyak asam urat atau tidak banyak asam urat yang dikeluarkan melalui senyawa tersebut dapat membentuk kristal di persendian. Kadar asam urat normal pada wanita yaitu 2,4 sampai 6,0 mg per desiliter, pada pria 3,4 sampai 7,6 mg per desiliter, dan pada anak-anak 2,0 sampai 5,5 mg per desiliter. Manfaat pemeriksaan asam urat. Tujuannya yaitu mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan asam urat metode strip dan mengetahui kadar asam urat. Manfaatnya dapat mengetahui kadar asam urat dalam darah untuk menunjang diagnosis asam urat dan dapat mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan asam urat metode strip. Tinjauan pustaka, asam urat adalah senyawa sukar larut dalam air yang merupakan hasil alamiah. Purin terdapat dalam tubuh kita dan dijumpai pada semua makanan dari sel hidup, yakni makanan dari tanaman berupa sayur, buah, dan kacang-kacangan atau hewan berupa daging, jeroan, dan ikan sarden. Juga dalam minuman beralkohol dan makanan kaleng. Dengan pemeriksaan darah di laboratorium klinik, di laboratorium darah dipisahkan antara sel darah dan serum darah. Pemeriksaan asam urat sendiri dilakukan terhadap serum darah. Kadar asam urat normal untuk pria dewasa berkisar 3 mg per desiliter dan untuk wanita 2,4 sampai 6,0 mg per desiliter, dan pada anak-anak kisaran 2,0 sampai 5,5 mg per desiliter. Apabila kadar asam urat di atas angka normal, kondisi ini disebut hiperurisemia. Arteritis gout adalah suatu peradangan sendi sebagai manifestasi dari akumulasi endapan kristal monosodium urat sebagai akibat dari tingginya kadar asam urat di dalam darah. Alat dan bahan yang digunakan itu ada alatnya, alat tes asam urat, strip buat asam urat, lancet pen, kapas, handscoon, dan masker medis. Untuk bahannya sampel darah dan alkohol 70%. Untuk hasil pengamatannya, pada Nyonya Ratih usia 18 tahun, kadar asam uratnya 3,7 mg per dl. Keterangannya dia normal. Untuk Nyonya Valen usia 18 tahun, kadar asam uratnya 3,5 mg per desiliter. Hasilnya itu normal. Baik, pada kasus kali ini bertujuan agar mahasiswa itu mampu mengetahui prinsip pemeriksaan asam urat dengan metode strip, dan pemeriksaan asam urat itu bertujuan untuk mengetahui cara penggunaan pemeriksaan asam urat dan untuk mengetahui kadar pemeriksaan pada asam urat.
pada praktikum kali ini yaitu dengan cara yang pertama, yaitu sebelumnya cuci tangan hingga bersih terlebih dahulu, habis itu keringkan menggunakan tisu, kemudian menggunakan handscoon. Lalu kemudian nyalakan alat tes asam urat dan masukkan strip penguji ke dalamnya. Setelah itu, memasang jarum steril pada alat penusuk yang bernama lancet pen, kemudian pilih jari pasien yang ingin ditusuk. Sebelumnya bersihkan dulu ujung jari pasien menggunakan kapas beralkohol atau alkohol swab, kemudian pijat-pijat jari pasien agar darah dapat terkumpul di ujung jari pasien, lalu kemudian tusuk menggunakan lancet pen. Darah yang keluar dari ujung jari pasien itu diteteskan ke dalam strip penguji pada alat tes yang terpasang. Kemudian tekan jari pasien menggunakan alkohol swab atau kapas beralkohol agar pendarahan dapat berhenti. Hasil dari kadar asam urat dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan darah dan urin. Menurut literatur, kadar asam urat normal pada laki-laki yaitu kisaran 3,4 sampai 7,6 mg/dl. Sedangkan pada wanita yaitu 2,4 sampai 6,0 mg/dl dan pada anak-anak 2,0 sampai 5,5 mg/dl. Pada hasil pemeriksaan dengan nama probandus yaitu Nyonya Ratih Marlina dengan usia 18 tahun dan berjenis kelamin perempuan dengan kadar asam urat yaitu 3,7 mg/dl, dan sementara pada nama probandus yaitu Nyonya Valen Rizky dengan usia 18 tahun yaitu berjenis kelamin perempuan, kadar asam uratnya itu kisaran 3,5 mg/dl, yang dimana kadar asam urat pada kedua probandus itu masih dalam batas yang normal. Baik. Kesimpulan dari praktikum asam urat ini yaitu dapat disimpulkan bahwa dapat mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan asam urat dengan metode strip dan mendapatkan hasil kadar asam urat dalam darah pada kedua probandus, yaitu yang pertama dengan nama probandus Nyonya Ratih Marlina dengan kadar asam urat 3,7 mg/dl, untuk probandus yang kedua yaitu dengan nama probandus Nyonya Valen Rizky dengan kadar asam urat 3,5 mg/dl. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, pertanyaannya. Satu-satu ya. Dari apa? Makanan apa? Dihindari maksudnya. Makanan. Bisa disebabkan oleh biasa kita mengonsumsi makanan yang tidak sehat atau jarang berolahraga, itu makanan-makanan yang menyebabkan Kadar asam urat tinggi itu seperti kacang-kacangan, jeroan dan adanya bentar ya. kadar purin itu Seperti sayur dan buah itu sayur-sayuran hijau, dan asam urat dapat apa? Kemungkinan sih tidak, tapi tergantung pada diri kita masing-masing, bisanya mengontrol makanan atau olahraga untuk menghidupkan pola hidup sehat atau tidaknya. Baik, apakah cukup? Oke. udah itu. Jadi jika asam urat semakin meningkat dalam tubuh, apa yang terjadi? Izin menjawab pertanyaan dari Syafira. Apa yang terjadi jika kadar asam urat semakin meningkat di dalam tubuh? Kadar asam urat yang tinggi dalam tubuh akan membentuk kristal yang dapat ketidakmampuan ginjal dalam mencerna dan mengeluarkan asam urat dari tubuh akan berakibat fatal. Salah satunya adalah munculnya gejala gagal ginjal. Apa? Ada lagi? Intan dulu.
Izin menjawab. Diagnosa asam urat biasanya dimulai dengan pemeriksaan riwayat medis pasien, termasuk gejala yang dialami dengan biasanya frekuensi serangan nyeri, riwayat keluarga yang punya asam urat juga, dan faktor resiko yang mungkin dimiliki pasien. Selanjutnya baru dokter melakukan pemeriksaan fisik pada area sendi yang mengalami keluhan, diikuti dengan mengukur kadar asam urat. Setia. Itu Laili dulu. Udah sih kelompoknya. Bentuk kristal Ini urat di dalam tablet. Penuh dari yang alamnya di ini nih. Asam urat. Jadi asam urat itu senyawa yang diproduksi tubuh terbentuk pengawet. Izin menjawab pertanyaan dari Laili. Jadi asam urat itu senyawa alami yang diproduksi tubuh dan terbentuk dari penguraian zat urin dari makanan atau minuman. Jadi kalau zat urinnya menumpuk Senyawa tersebut sebenarnya tidak menimbulkan masalah selama kadarnya berada di batas normal, tapi ketika kadarnya terlalu tinggi, akan muncul beberapa gejala yang bisa mengganggu. ada lagi. Ya, Boleh. Ada asam urat yang izin jawab dari pertanyaan. Ya kalau nggak diobati jadi Izin menjawab pertanyaan dari apa yang terjadi jika asam urat tidak diobati? Penyakit asam urat yang tidak diobati ternyata dapat memicu komplikasi mulai dari kerusakan sendi, kemunculan kopi, dan penyakit ginjal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih aplaus untuk kelompok urutan ketiga. Silakan ya bagi yang belum sempat bertanya secara langsung. Bisa sekalian memberikan pertanyaan ya di link yang sudah saya share-kan. Dan itu sekaligus sebagai absensi kehadiran ya. Jadi absensi kehadiran ini bukan hanya mengisi satu kali saja, tetapi setiap kelompok harus memberikan pengisian ya untuk presentasi yang dilaksanakan masing-masing kelompok.